Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri flashback bengkel horor bagian yang ke-14. Segera aku menyusul berbaring. Setelahnya Sukma membaca doa. Keranda ini terasa bergoyang-goyang semakin mengencang, membuat kepalaku memusing terombang-ambing. Sampainya pandanganku seketika gelap. "Toh, bangun. Ayo kita harus cepat." Suara Sukma yang membangunkanku dengan sedikit menepuk-nepuk pipi. Ini di mana, Suk? Seperti kamar rumah sakit bentuknya. Ya, aku rasa pun begitu. Yang jelas kita dibawa ke sini. Jawabannya pun pasti ada di sini. Ayo cepat. Ajak Sukma melangkah. Awalnya aku kira akan masuk ke tempat gelap yang antah berantah. Ternyata di kamar rumah sakit. Terlihat dari bentuk ruangan dan tirai-tirai hijau yang dibuat sebagai sekatan pemisah kamar. Terlebih di sini terang. Syukurlah aku sedikit lega. Segera kami bergegas dan setelah kami keluar dari ruangan kamar pasien, kini nampak sesekali perawat dan orang-orang hilir mudik berjalan di pelataran rumah sakit ini. Tapi sedikit aneh, mereka nampak tidak memperdulikan kehadiran kami. Mereka semua berjalan begitu saja, bahkan tak ada satupun yang melirik ke arah kami. Terlebih dengan penampilan Sukma yang membawa tongkat bambu kuning, mencoba aku bertanya. Mbak. Sembari sesekali aku lambaikan tangan tepat di hadapan wajah salah satu perawat yang badannya sedikit gempal. Tapi kurasa parasnya cukup aduhai. Ia sama sekali tak menghiraukan sapaanku. "Suk, kamu lihat kan? Kok mereka semua nggak ngelihat kita ya?" Sukma hanya mengangguk tak peduli. Dia lebih memilih fokus pada tulisan di dinding tembok rumah sakit. Aku pun melihatnya. Terdapat kalender 15 Oktober 1994. Kemudian Sukma kembali menarikku menyusuri ruangan demi ruangan rumah sakit ini. Nampak Sukma benar-benar fokus. Sesekali ku ajak bicara pun dia lebih banyak terdiam dan lebih memilih konsentrasi mencermati setiap bagian rumah sakit besar ini. "Awas, Suk!" Refleksku tarik badan Sukma untuk menghindar. Kulihat ada beberapa perawat mendorong meja lori pasien dengan tergesa-gesa. Kami sontak memperhatikan apa yang mereka bawa. Sepertinya jenazah yang baru datang. Ku perhatikan dalam-dalam. Kepalaku terasa sakit. Satpam itu, sosok pocong mata satu. Itu muka mereka sama termasuk dengan muka jenazah yang barusan didorong melewati kami. "Toh, kamu kenapa?" tanya Sukma sembari mengangkat tanganku yang memegangi kepala karena sakit. Melihat kilas balik yang tiba-tiba kulihat dalam ingatan. "Mayat itu, Sukma," sembari kutunjuk ke arah beberapa perawat yang mendorongnya. "Ayo cepat kita ikuti." Sukma menarikku dengan tergesa mengikuti rombongan perawat yang sudah agak jauh di depan kami. Sesampainya kami di salah satu kamar yang juga tempat para perawat tadi masuk, tempat yang juga bertuliskan kamar mayat. Sejenak kami tertegun sembari menatap lekat-lekat pintu kamar mayat di hadapan kami. Sial, dadaku bergetar hebat. "Ayo kita masuk." "Tunggu, Suk. Kamu sudah benar-benar yakin, Suk?" "Sangat yakin. Coba kamu pasang kuping baik-baik. Dengar, ada orang yang berbicara dari balik pintu ini. Sedari tadi baru kali ini saya dengar ada yang bicara dan mampu kita dengar," ucap Sukma sembari menunjuk kecil ke arah pintu. Ku coba menajamkan pendengaranku sampai mengenyitkan dahi sedikit lama. Sampainya, "Toh, kamu nguping apalagi ngelamun? Aduh, yang ada bisa kesurupan ntar," ucap Sukma sembari menepuk jidat. "Maaf Sukma,
saya kebablasan. Ketika Sukma berniat mendorong pintu kamar jenazah di hadapan kami, tangan Sukma tembus. Lah, kok malah kita yang jadi makhluk halus? Ucapku heran. Segera kami pun masuk dengan menembus pintu. Benar, di balik pintu itu ada beberapa orang. Ternyata yang rombongan tadi bukan perawat. Terlihat satu orang dengan nama di kaosnya Dr. Irwan dan 4 anak muda menggunakan matras seperti anak kuliah. Jelas kami lihat karena mereka semua sudah membuka baju khas perawat yang masing-masing masih dalam genggaman mereka. Kami amati mereka yang sedang serius berbincang-bincang tentang surat izin dan biaya. Setelah itu si dokter meninggalkan ruangan. Tinggallah keempat anak muda tadi. Sampainya aku dengar salah satu dari mereka mulai berucap. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, dapat juga mayat untuk bahan praktikum. Wajarlah, kita kan nunggu mayat tanpa identitas, barulah bisa belajar praktek langsung. Sering-sering aja yang kecelakaan gak bawa identitas diri, biar kita cepet pinter. Ayo cepat, sudah gak sabar bongkar-bongkar dalaman manusia. Dengan raut penuh bahagia, keempat pemuda itu pun berganti baju dan segera mendekati meja yang di sana terbaring mayat laki-laki dengan kondisi kepalanya yang pecah. Mungkin korban laka perkiraanku. Satu persatu mereka memegang pisau bedah kecil yang digunakan menyayat-nyayat kulit sampai tebus merobek daging. Dibukanya bagian perut mayat itu dan mulai terlihat jelas bagian organ dalamnya. Usus yang mulai terburai dengan warna merah yang meneteskan darah. Tak luput bagian wajahnya pun disayat-sayat. Ditariknya satu bola mata sampai keluar. Bola mata yang kini menggantung masih tertempel di urat saraf. Bau anyir darah tercium keras di hidung. Gila ini Sukma. Ayo kita keluar aja. Gak kuat aku, mual. Ucapku yang mulai merasakan enek karena pemandangan di hadapan kami. Sukma yang sedari tadi fokus memerhatikan mereka yang sedang melakukan pembedahan. Tidak, tunggu, ini belum selesai. Saya yakin ini adalah awal dari jawaban yang kita cari. Benar saja, tidak berselang lama, lampu di ruangan ini mati, menjadikan pandangan kami sedikit memudar. Aku memalingkan pandang ke segala arah dan berjaga. Pinggangku memanas dan mengeluarkan warna kilap kekuningan. Benar kan? Dugaan saya toh. Hati-hati toh. Sukma mulai memasang kuda-kuda. Mayat Sukma itu kok udah jadi pocong bergerak-gerak. Aku segera berpindah di balik punggung Sukma. Sembari terus kutatap ke arah tempat mayat yang setelah lampu mati tadi berubah menjadi sosok pocong terbaring. Tidak lama sosok pocong itu pun terbangun setengah badan. Dengan wajah yang banyak dihiasi jahitan tak rapi serta satu mata kirinya yang bolong. Sosok yang juga sudah 2 kali kutemui sebelumnya. Sosok itu memamerkan gigi hitamnya ke arah kami. Angin berembus keras. Tawa riuh tiba-tiba menggema di sekitaran kami. Aku dan Sukma mengedarkan pandangan ke segala arah. Sial. Mulai bermunculan secara tiba-tiba sosok-sosok kain putih lusuh di setiap sudut ruangan ini. Beberapa sosok pocongan ada yang berseliweran terbang di atas kami. Sukma pun yang sudah bersiap segera menebarkan bubuk garam dan kopi ke sembarang arah. Sosok pocong dengan mata satu menggeram, diiringi satu persatu pocong yang berseliweran mulai melesat menyerang ke arah kami. Sukma mulai membaca doa dan menghantam-hantamkan tongkat bambunya ke arah sosok-sosok pocong yang melesat menyerang. Bunyi hantaman keras ke arah salah satu kepala pocong hingga pecah. "Toh, bantu saya, jangan diam aja!" teriak Sukma yang menyadarkan lamunanku. Aku segera bangkit dan berdiri. Kutarik ikat pinggang yang sedari tadi sudah bergetar meminta dikeluarkan dari sarangnya. Satu persatu ku cambuk sosok pocong yang melesat mencoba menyerang ke arah kami.
Sudah banyak kami hantam, tapi sosok-sosok itu tak pernah habis. Kami pun sedikit memundurkan langkah dan berdekatan. Rasanya tidak ada habisnya sosok-sosok ini, Suk. Ucapku dengan terengah mulai sulit menarik nafas. Ternyata Sukma pun tidak jauh beda kondisinya denganku. Ia terengah-engah. Iya toh, setiap sosok yang kita hantam hilang, mereka muncul lagi toh. Tutur Sukma menggeleng kepala tak yakin. Terus bagaimana ini? Kami mulai terpojok dengan serangan-serangan tanpa henti. Kurasa kuncinya di pocong yang matanya satu itu. Kita harus mencari celah agar bisa menyerangnya, ucap Sukma terengah. Saya yang buka jalur, kamu cari celah untuk mengikat sosok pocong bermata satu itu toh. Dengan tidak menunggu, Sukma meloncat dan mengayunkan tongkat bambunya ke arah kerumunan pocong yang terbang di atas kami, untuk membuka celah agar bisa mendekati sosok pocong bermata satu. Setelah kulihat ada sedikit celah, segera aku berlari keras, kucambukkan ikat pinggang tepat di badan pocong bermata satu. Sukma! Teriakku yang berhasil mengikat sosok pocong bermata satu. Sukma segera meloncat dan menghantamkan tongkat bambu tepat di kepala sosok pocong bermata satu. Sosok itu menggeram kesakitan. Toh, air di dalam botol, cepat siram tepat di mukanya, perintah Sukma dan terus menekan tongkat bambu menahan gerak dari sosok pocong bermata satu. Segera kusiram tepat di mukanya. Asap hitam mulai mengepul dari wajah sosok pocong itu. Perlahan kulitnya menghitam, terbakar, mengelupas. Tiba-tiba aku dan Sukma terpental dan menghantam tembok. Sosok itu semakin menjadi dengan raut wajah marah. Sukma, ku panggil dia yang terbaring lemah di sampingku. Dengan memaksakan tenaga yang sudah habis kami berdiri kembali. Gila, makhluk ini punya dendam apa sampai sekuat ini? Tutur Sukma yang di ujung bibirnya sudah terlihat darah yang baru saja keluar. Lebih baik kita mundur saja, Suk. Kita sudah terpojok kehabisan tenaga, ucapku yang juga sudah sulit mengambil nafas. Aku pun segera memasang ancang-ancang lari. Pintu terdobrak dan aku jatuh terpelanting memegangi bau yang terasa sakit setelah hantaman itu. Aneh, pintu ruangan ini tak tembus seperti awal kami masuk. Ayo toh, kita cepat lari, ajak Sukma yang menarik membangunkan badanku. Rasanya sudah cukup jauh kami berlari terseok-seok dengan napas yang dipaksakan. Sosok-sosok pocong pun kini tak nampak kami lihat. Segera kami sedikit terduduk beristirahat. Kulihat tidak terlalu jauh ada suster sedang berdiri di pintu masuk salah satu kamar. Tanpa berpikir panjang aku bergegas menghampiri untuk sekedar menanyakan arah jalan keluar. Toh, Narto, teriak Sukma yang sudah sedikit agak jauh. Terlambat tanganku sudah terlebih dulu menepuk pundak suster itu. Ketika suster itu berbalik badan, mukanya rusak, banyak belatungnya. Aku hanya terbelalak diam terpaku. Sosok itu pun menyeringai dan langsung mencekik leherku. Kulihat kepala suster itu tertembus batang bambu kuning dan hilang menjadi gumpalan asap. Toh, udah tahu di alam lain gak bakal lagi ada manusia selain kita di sini. Kesal Sukma dengan ulahku. Aku yang masih terpaku bergetar. Ayo toh, kita pergi lagi. Lihat pocong-pocong itu sudah mau sampai sini, ucap Sukma yang melihat puluhan pocong terbang marah ke arah kami. Kami lari sejauh yang kami bisa, tapi rasanya rumah sakit ini tak ada ujungnya. Serasa kami hanya berputar-putar di sini. Namun kami kini melihat ruangan yang berbeda, satu-satunya ruangan dengan lampu menyala. Gimana ini Sukma? Apa kita masuk dan bersembunyi di dalam? Ucapku dengan nafas yang memburu kencang. Iya, kita coba masuk antara lebih baik atau lebih tidak baik nanti hasilnya. Kami pun segera masuk dan menutup kembali pintu ruangan ini. Sesekali ku intip dari lubang jendela. Suk, pocong-pocong itu sepertinya kebingungan mencari kita, ucapku dengan posisi sembari mengintip dari sela jendela. Namun tak ada balasan dari Sukma. Segera ku palingkan pandang ke arahnya. Ternyata Sukma sedang mengamati sebuah buku yang tergeletak di sebuah meja ruangan itu. Apa itu Sukma? Ini toh, kamu baca sendiri. Coba kamu perhatikan baik-baik.
ucap Sukma sembari menyerahkan buku yang ia temukan. Segera ku ambil dan membacanya. Tertulis mayat tanpa identitas. Ku buka satu persatu lembaran usangnya. Nampak foto-foto jenazah serta tanggal dan lokasi kejadian. Sesamanya di lembar terakhir tertulis, tidak semua mayat-mayat ini tanpa identitas. Demi kepentingan pribadi ada pihak-pihak yang sengaja menutupi. Saya muak dengan semua ini. Setiap malam saya harus diteror oleh makhluk-makhluk yang tidak terima jasadnya dibedah dan dikuburkan secara tidak layak. Setiap malam mereka datang dan meneror saya. Lebih baik saya mati daripada harus hidup penuh ancaman. Tertulis Dr. Irwan. Apa ini maksudnya, Sukma? Tanyaku dengan mata yang masih fokus mengamati buku itu. Toh, sewaktu kamu ambil mobil jenazah apakah di rumah sakit ini? Tanya Sukma. Aku berpikir sejenak mengingat-ingat sebuah bangunan besar bertuliskan rumah sakit umum. Bisa jadi, Sukma. Rumah sakit inilah tempat mobil jenazah itu sewaktu ku tarik. Kamu ingat di mana letak mobil jenazah itu? Sebelah kanan gedung, tepat di lorong UGD. Ayo kita ke sana. Itu jalan untuk kita keluar dari alam ini. Jawabannya sudah saya dapat. Ucap Sukma dengan memasukkan buku temuannya ke dalam tas kecilnya. Segera setelah kami membuka pintu, segera pula sosok-sosok pocong yang sedari tadi seliuran mencari kami. Mereka menemukan kami yang baru saja keluar dari dalam ruangan ini dan langsung melesat ke arah kami. Kembali Sukma menghantam satu persatu sosok pocong yang datang melesat menggunakan tongkat bambu. Kami tak mau tinggal diam. Ku tarik ikat pinggang kulit kijang dan ku cambuk ke arah sosok-sosok pocong yang datang menyerang. Ayo toh, kita harus secepat mungkin sampai di tempat mobil jenazah dan segera keluar dari tempat ini toh, ucap Sukma dalam sela perlawanannya. Segera kami kembali berlari tersiok-siok dengan nafas yang dipaksakan terus berlari, dengan diikuti pula sosok pocong yang seliweran mengikuti di belakang. Sukma, itu mobilnya Sukma, ucapku yang sudah melihat mobil jenazah berwarna putih terparkir di lorong UGD. Namun sial, mobil jenazah sudah di depan mata, tapi kami lihat ada sesosok pocong bermata satu dengan wajahnya yang gosong terbakar, berdiam menduduki di atas atap mobil jenazah yang kami tuju. Seketika kami menghentikan langkah dengan nafas yang memburu lelah. Kami fokus menatap dan bersiap akan sosok pocong bermata satu yang terduduk di atap mobil jenazah. Ku sebar pandang ke sisi kanan kiri. Sosok-sosok pocong lainnya yang sedari tadi mengikuti langkah kami berlari, mereka pun kini telah sampai dan mengepung aku dan Sukma. Sosok pocong bermata satu membuka mulutnya lebar-lebar. Angin teramat sangat kencang menerpa, begitu kencang sampai membuat aku dan Sukma kembali harus terpelanting dibuatnya. Semakin menambah sesak di dada. Entah dendam apa yang dimiliki sosok pocong bermata satu ini, seakan ia ingin membunuh. Sukma, dalam tersungkur ku panggil namanya Liri. Sial, kulihat Sukma begitu sulit, bahkan hanya untuk mengangkat wajahnya saja dia tak mampu. Kami berdua benar-benar terpojok. Jangankan untuk bisa berpikir menarik nafas saja, harus bersusah payah. Sosok pocong bermata satu itu pun tertawa keras sampai menimbulkan guncangan di tempat ini. Sukma yang terkulai harus kembali dihantam sosok pocong bermata satu. Aku terperangah dibuatnya. Sosok itu mampu mengeluarkan lipatan tangan dari balik kain putih lusuhnya. Sebuah tangan yang hitam dan mampu memanjang. Dia mencengkeram mencekik Sukma sampai tubuh Sukma terangkat. Wajah Sukma memerah semakin sulit dengan nafas yang tercekik. Aku berpikir keras, mulai kembali tersirat gambaran memulai dari awal. Satpam itu, jenazah itu, sosok kosong bermata satu. Sesampainya ku ingat satu nama ketika aku tersasar ketika mengambil sosok jenazah. Diman, kami berjanji akan menyempurnakanmu. Kedatangan kami ke sini sudah suratan takdir. Kami pasti menyempurnakan kuburmu.
Teriakku pada sosok pocong mata satu yang mencekik Sukma. Sosok itu menatap ke arahku dan melepaskan cengkramannya. Sukma terjatuh terkulai terbatuk karena nafas yang cukup lama tertahan. Perlahan wajah sosok itu yang gosong terbakar berangsur memutih kembali. Ia tersenyum dan meloncat mundur serta hilang. Aura dendam memudar. Kurasa dari percikan kulit kijang yang kini kembali padam. Segera ku hampiri Sukma. Sukma? Sukma. Kurangkul Sukma untuk kembali berjalan memasuki mobil jenazah dan terbaring di kerandanya. Dengan tenaga yang habis, Sukma paksa kembali membaca doa. Kembali terasa tempat ini terguncang hebat dan kami kembali terbangun di rongsokan mobil jenazah di pelataran bengkel. Aku yakin karena sekarang bisa kulihat Mang Otong dengan tatapan cemas menyambut kami. Alhamdulillah kalian sudah sadar. Terasa sakit semua badanku ini yang kupaksakan berdiri. Aduh toh, tadi di luar banyak banget pocong muter-muter ngelilingi mobil jenazah ini. Mamang sama Mang Soleh hampir saja pingsan. Untung tiba-tiba mereka hilang, kalian pun sadar. Pungkas Mang Otong yang gelagapan menceritakan kejadiannya. Ya Mang, alhamdulillah sudah selesai. Ayo kita kembali ke mes. Kami semua berjalan kembali menuju mes dengan satu sama lain membopong merangkul setelah malam berat ini berurusan dengan sosok-sosok pocong penghuni mobil bekas jenazah. Keesokan paginya, Mang, ini daftar korban yang awalnya belum tenang, ucap Sukma sembari menyerahkan buku yang kami temukan di alam lain. Lantas Mamang harus gimana ini? Bingung Mang Otong yang menerima buku. Segera hubungi pihak yang berwajib, serahkan buku ini dan gali tanah di belakang rumah sakit. Di sanalah jasad mereka dikuburkan secara tidak layak. Nah, emangnya kamu tahu dari mana kok dikubur di belakang rumah sakit? Tanyaku heran. Kamu ingat toh, pas kita lihat plang yang terpajang di tembok pelataran rumah sakit, di situ saya perhatikan denah lokasi rumah sakit itu. Kulihat di bagian belakang ada tanah yang lapang. Karena tak mungkin kan jika jasad mereka dikubur di bawah beton teras rumah sakit, ucap Sukma menuturkan. Sedikit aku salut dengan Sukma. Dia mampu memerhatikan hal yang sedetail itu. Tak salahlah aku sudah mengundangnya dalam permasalahan ini. Tidak mau menunggu lebih lama lagi, Mang Otong segera menghubungi pihak berwajib dan memberikan arahan sesuai instruksi Sukma. Kini semua sudah ada titik terang. Tak lama Sukma berucap, "Toh, saya izin balik ya, mumpung masih siang," ucap Sukma yang sudah menenteng tasnya. Lah, cepat amat Sukma, seminggu teh di sini, ucapku coba menahan. Emang saya nggak perlu jajan makan segala toh? Gak enak cuma numpang aja, mending pulang bantuin om aku. Ya, aku mengerti dengan kondisi Sukma. Ya sudahlah Sukma, makasih ya, kamu hati-hati ya di jalan, ucapku sembari memberikan uang ganti ongkos dan jajan yang kemarin saya janjikan. Sukma, mau kemana kamu kok bawa tas? Ucap Mang Otong yang datang menghampiri setelah urusannya menelepon pihak berwajib. Saya mau pamit pulang, mumpung masih siang Mang, jawab Sukma yang langsung mencium tangan Mang Otong berpamitan. Kamu di sana kerja apa Sukma? Cuma bantu om jualan some, sembari nunggu proyekan Bos Sari masuk lagi. Kamu kalau kerja di sini saja gimana? Bareng Narto sama Soleh. Gajinya sih nggak gede, cuma ada insentif buat hariannya, ucap Mang Otong menawarkan pekerjaan. Wah, saya setuju Mang, cocok itu, sip. Kamu mau ya Suk? Ucapku meyakinkan. Sejenak Sukma melamun memikirkan perihal tawaran dari Mang Otong. Kalau nggak ngerepotin nggak apa-apa deh bos, saya ikut kerja di sini. Kebetulan di counter depan saya ada inceran perempuan cantik, ucap Sukma melamun sembari diiringi senyum tipisnya.
Alhamdulillah, gampang itulah Sukma. Nanti kamu bisa belajar dari Soleh sama Narto. Bercampur rasa senang dan sedih kurasa. Senang karena akhirnya Sukma bekerja di bengkel ini bersamaku, dan sedih karena satu wanita yang sama-sama kami suka. Nah, Jimatres dimanapun Anda berada, inilah kisah misteri flashback Bengkel Horor seri yang ke-14. Saya Ki Banu Asmoro, mohon maaf. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.